Setelah berkas perkaranya terkait dugaan penggelapan dana senilai 1,9 miliar rupiah dihentikan oleh pihak kepolisian, Irwansyah mengambil langkah untuk melaporkan pengusaha muda Medina Zain atas kasus pencemaran nama baik ke Polres Jakarta Selatan pada bulan lalu. Kabar pelaporan itu telah dibenarkan oleh AKP Riki Pranata selaku Kanit Reskrim Polres Jakarta Selatan. Menurut pengakuannya, saat ini pihak kepolisian sudah menindaklanjuti laporan Irwansyah dengan memanggil para saksi, termasuk pihak terlapor yakni Medina Zain. Saat ini status Medina Zain masih ditetapkan sebagai saksi dan siap dilakukan pemanggilan berikutnya. Ya benar, ya mungkin tanggal lupa ya bulan kemarin Saudara IR telah membuat laporan melalui kuasa hukumnya ke Polres Jakarta Selatan ya terkait dengan pencemaran nama baik melalui media elektronik. Ya, diduga oleh terlapor melakukan konferensi pers ya di daerah kafe di daerah Sukapati. Ini masih kita pelajari, untuk saksi sudah kita periksa, ada 5 orang. Yang terlapornya saudari MZ ya. Terkait itu, untuk penyidik masih mengumpulkan bukti-bukti dan memeriksa saksi. Ya, ini masih berproses. Ya, kita tunggu aja. Kita tunggu apa hasilnya ya. Untuk bukti-bukti sudah diserahkan dan terlapor juga sudah sangat kooperatif ya, kemarin juga sudah hadir, juga memberikan bukti-bukti tambahan. Laporannya ini saya tanggal berapa ya, tapi sudah bulan kemarin untuk pelapor. Didampingi kuasa hukum Pak? Ya, pelapor didampingi oleh kuasa hukumnya yang membuat laporan dikuasakan. Namun pelapor juga saudara IR sudah kita minta keterangan. Juga ada beberapa saksi mungkin rekan sudah tahu, termasuk dari yang punya yang di pemilik saham ya, pemilik saham juga sudah kita periksa. Ya, kita lihat nanti apa hasilnya ya. Jelas undang-undangnya yaitu Undang ITE pencemaran nama baik dan fitnah yang dilakukan saat konferensi pers. MZ melalui kuasa hukum kemarin sudah pernah datang, mohon memberikan waktu untuk schedule ya, mungkin nanti kita akan jadwal ulang. Namun bukti-bukti tambahan sudah diberikan kepada kami, ya kita berikan nanti. Kita coba kita pelajari dulu. Alasannya apa? Proses selanjutnya akan kita jadwal ulang, pelapor dan terlapor saudara MZ juga akan jadwal ulang. Nah, mudah-mudahan waktu dekat, paling lambat mungkin minggu depan, mungkin sudah bisa hadir ke Polres Jakarta Selatan. Kalau ya. sendiri? Oh tidak, masih belum. Statusnya masih apa, Pak? Karena terlapor juga sangat kooperatif kok, masih bisa kita nilai kooperatif. Ya mudah-mudahan sudah ada komunikasi sama penyidik. Ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat lah beliau bisa hadir. Status MZ saat ini seperti apa? Masih saksi ya. Oke ya. Memang dari pihak Irwansyah sendiri memang keberatan ya atas tuduhan dan serangan yang ditujukan kepada pribadinya ya, pada saat Medina dan Lukman melakukan konferensi pers. Karena saya melihat itu serangan itu luar biasa sekali dalam rentan waktu 1 tahun, di mana klien kami Mas Irwan dituduh melakukan penggelapan. Tanya ini luar biasa sekali. Saya melihat seolah-olah ada upaya pembentukan opini supaya klien kami ini tersudutkan dan seolah-olah dituduh sebagai pelaku kejahatan. Nah, akhirnya Mas Irwan menginisiasi untuk melakukan laporan balik. Nah, laporan balik itu baru disegerakan atau dilaksanakan itu tanggal 31 Agustus yang lalu. Dia melaporkan ada 5 pasal yang dilaporkan. Yang pertama pasal 310 KUHP, kemudian pasal 311 KUHP, kemudian pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, dan ada pasal pemberatan yang kemudian ditambahkan dalam laporan itu. Ada pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 46 tentang peraturan hukum pidana. Nah, pasal ini pasal pemberatan. Kenapa saya katakan pasal pemberatan? Karena ancaman hukumannya 10 tahun penjara. Nah, pasal ini mengatur tentang penyebaran berita bohong. Artinya apa? Akibat yang kemudian muncul dari tuduhan atau serangan yang dilakukan oleh Medina dan Lukman kepada Mas Irwan, itu tidak hanya mencemarkan nama baik Irwan. Saya ulangi lagi, akibatnya tidak hanya mencemarkan nama baik Mas Irwan, klien kami, tetapi juga patut diduga apa yang mereka sampaikan di media massa, tuduhan, serangan itu patut diduga menurut hemat kami
itu adalah sebuah kabar bohong penjara. Nah, kemarin 14 September kami menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari Polres Jakarta Selatan atas laporan yang dibuat oleh klien kami, Mas Irwan. Nah, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan ini adalah tindak lanjut dari sebuah rangkaian proses pelaporan polisi yang dibuat oleh klien kami. Nah, penyidikan tinggal mencari siapa tersangkanya. Dan saya sangat memahami sekali bahwa apa yang kami laporkan ini disertai dengan bukti-bukti yang bisa kita pertanggungjawabkan secara hukum. Dan ancaman hukumannya ini tidak main-main, 4-10 tahun penjara. Dan memang kita tidak berharap untuk berkomunikasi ya, karena memang langkah hukum ini memang sudah diputuskan oleh Mas Irwan. Jadi ketika sudah diputuskan oleh Mas Irwan, saya pikir tidak perlu ada lagi koordinasi atau komunikasi, kecuali proses hukum ini berjalan.